saya ganti gini. Tapi kalau saya kasih action.php, dia tidak merefresh lagi halaman tersebut, tapi dia akan menuju ke action.php atau bisa jadi action.html misalnya. Tapi ini tidak umum ya. Sini misalnya. Nah, nanti ini kita bahas pada bahasan tentang PHP. Nah, terus hasilnya gimana? Kita coba lihat hasilnya. Saya ke sini. Nah, sebentar, nanti saya ganti. Jadi kakak 2. Saya ganti form.html. Tampilan. Nah, kita share screen-nya, saya stop dulu. Beralih ke sini. Oke, di sini ya. Ini tadi. Nah, misalnya ini saya isi, nah, ini tidak boleh kosong. User atau password salah. Saya lupa ini ya. PABW kalau tidak salah. Ujian kakak 2. Nah, ke sini ya. Nah, kita ke yang registrasi tadi ya. Nah, ini misalnya nanti email ya. Sleman, alamat lengkap. Mungkin aja. Nah, di sini tadi ya. Yang saya gunakan untuk menampilkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau bingung misalnya bisa ditanyakan di Classroom. Nanti akan saya upload jawabannya. Akan saya upload jawabannya dan nanti bisa digunakan untuk belajar. Oke, dari pembahasan ujian KK, ujian CPMK yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan. Sebentar ya. Saya tak menyimpan ini dulu. Selanjutnya, saya akan share tentang screen, tentang tadi mana ya? Saya akan share ini. Nah,
Nah, pada pertemuan hari ini ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang basis data. Tapi nanti saya sebentar saja untuk membahas tentang basis data. Sisanya akan saya gunakan asinkron untuk menjelaskan karena materinya cukup banyak. Ini mau sampai jam berapa? Maksimal sampai jam 12? Sanggup? Halo, halo? Bisa sanggup, Pak. Oke. Nah, ini dasar database atau basis data dan entity relationship diagram. Kalau kemarin kita belajar tentang HTML, CSS, dan JavaScript itu kan sebenarnya lebih digunakan untuk pengembangan front end ya, atau bagian depan. Bagian depan itu memang identik dengan antarmuka ya, baik itu user interface maupun user experience. Nah, sebenarnya kalau aplikasi kan datanya itu di balik itu gitu ya. Bagaimana mengolah data, terus bagaimana memperbaiki performa aplikasi, itu kan di balik aplikasinya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam aplikasi itu, yang kita tahu adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu tugas front end, sedangkan tugas back end-nya adalah bagaimana menampilkan data dengan cepat, bagaimana cara menyimpan data, dan seterusnya itu adalah bagian back end. Nah, salah satu bagian yang paling penting di dalam pengembangan aplikasi, terutama di bagian backend itu adalah basis data. Gitu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi ini hanya contoh. Contoh yang lain misalnya yang gampang ya, yang gampang. Kalau kita membuat web hanya dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, itu sudah bisa jadi web. Tapi yang jadi problem adalah karena tujuan dari website itu adalah menampilkan informasi ya, atau konten. HTML itu kan tujuannya adalah menampilkan konten pada web browser. Nah, gimana kalau kontennya ganti-ganti? Contoh portal berita, itu kan kontennya ganti-ganti itu. Nah, kalau portal berita itu kontennya ganti-ganti, kalau kita hanya punya HTML, CSS, dan JavaScript, maka yang terjadi adalah kalau mau ganti konten, kira-kira harus ngapain? Apa yang Anda lakukan? Kalau misalnya kamu punya website, mau ganti kontennya, tapi hanya punya JavaScript, CSS, dan HTML. Yang kamu lakukan apa? Yang Anda lakukan? Kira-kira pertanyaan sederhananya sebelum yang itu, bisa nggak mengganti konten dengan menggunakan HTML dan JavaScript dan CSS? Bisa nggak kira-kira? Saya tanya satu-satu. Rio Yuda Sakti ada? Ada, Pak. Bisa nggak kamu ganti konten dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript? Bisa mungkin, Pak. Oh, jangan pakai mungkin. Bisa atau tidak? Karena tidak. Bisa. Bisa harusnya. Bisa. Bisa harusnya. Seharusnya bisa. Kenapa bisa? Atau apakah ada batasannya? Atau ada apa ya, limitasinya ketika kita ingin menampilkan mengganti konten dengan menggunakan HTML? Harusnya tidak ada batasannya sih, Pak. Kalau menurutmu batasannya apa? Kalau menurut saya
Ya, batasannya apa? Nggak ada batasannya, Pak. Enggak Kalau ada mau pakai. batasannya. Iya. Jadi misalnya kamu mau menampilkan 10 berita dengan Hmm. menggunakan HTML sama CSS, berarti apa yang Anda lakukan? Kurang tahu, Pak. Eh, Rio Rizky, namanya sama ya, hampir sama. Ada Rio Rizky. Ada, Pak. Ya, tadi pertanyaannya masih sama. Kalau ada 10 berita yang ingin Anda tampilkan pada hari ini, dengan menggunakan HTML dan CSS, apa yang harus Anda lakukan? Itu nampilin 10 beritanya itu dalam satu halaman gitu, Pak. Berbeda halaman. Oh, jadi beda-beda halaman itu satu-satu halamannya buat beritanya itu. Kalau satu halaman kan berarti panjang banget tuh. Ya bisa aja sih dalam satu halaman, tapi kan panjang banget. Oke, kalau dalam satu halaman gimana caranya?